Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita hari ini bisa berkumpul di rumahnya Pak Sumi. Bapak Ibu jangan serius ya, saya itu pengennya itu Bapak Ibu jangan serius, relax aja, karena relax itu untuk kesehatan kita, ya, menambah imun. Jadi katanya Pak Dokter itu kalau kita relax itu pembuluh darahnya itu menjadi relax, ikut relax. Tapi kalau kita tuh stres, khawatir, itu pembuluh darahnya jadi tegang. Nanti takutnya kena serangan malah. Jadi kita relax aja, relax. Ayo. Jadi nah, yang santai saja. Udah tersenyum, guyu, tapi jangan guyu dewe, malah nggak enak. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, wa syukurillah kita dalam kondisi sehat semua. Amin. Kalau saya ngomong sehat itu karena ini saya itu ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, kecuali Bu Hari sama Bu Sumi. Kenapa saya ngomong Bu Hari sama Bu Sumi? Karena beliau masih kepala 5. Kita itu kan sebagian besar sudah kepala 6 sing akeh. Tapi ada juga sing kepala 7. Jadi kalau saya ngomong sehat-sehat semua, itu sehatnya wong tua. Beda dengan sehatnya anak muda. Sehatnya wong tua itu apa? Karena saya tadi diingatkan di masjid itu, Pak sehat-sehat, tapi sehatnya wong tua loh Pak ya, saya diingatkan gitu. Apa bedanya? Pak sehatnya wong tua itu ngadek rotok gregeli gitu. Oh ya. Nanti rotok gregeli, rotok limbung sidik. Nah ya bener juga itu ya. Kalau kita bangun tidur nggak hati-hati kan rotok gregeli. Jadi sehat, tadi sehatnya senior. Saya kalau ngomong senior ini harus hati-hati karena suka diplesetkan ini. Diplesetkan kepanjangannya maksudnya. Tapi nggak usah saya panjangin. Jadi daripada nanti khawatir. Ya, Bapak Ibu, saya senang ada yang tersenyum tuh senang karena ini bagian dari obat. Dan kita karena menjenguk, saya tidak menyebut orang sakit loh ya. Bu Sumi ini ternyata saya tadi begitu masuk kaget saya. Lah, kita tuh menjenguk siapa? Jenguk Bu Sumi, loh katanya sakit. Ini sehat gitu kok. Sehat, bisa tersenyum, sadar, tidak sare. Jadi ciri-ciri orang sakit itu kan biasanya kan tergeletak tidur, nggak bisa ngomong, wajah pucat, terus apalagi Pak terus dan ambekannya rada sesek kan gitu kan, terus badan dingin. Ini Bu Sumi segar, sehat. Begitu kita masuk langsung disambut senyum. Loh berarti kan sehat, alhamdulillah sehat. Kalau kata Bu Gada tadi kan kulitnya aja kopi susu, tapi kebanyakan susu bukan kopinya, karena putih kan gitu. Jadi kalau kopi susu kan coklat kayak saya gini, ini kebanyakan kopinya malah. Nah, ini letak. Bapak Ibu, alhamdulillah kita datang ke sini mudah-mudahan bisa menghibur Bu Sumi, sehingga Bu Sumi tentu kita doakan selalu dalam kondisi sehat. Kalau basa Jawa niki seger waras, awake seger, badan niki waras. Seger waras, wiris gitu ya. Wiris itu apa Pak Rosen? Wiris itu senang. Oh senang. Lah waras? Bener bodoh. Jadi waras wiris, sementara Bu Sumi itu hatinya harus senang. Nah oleh sebab itu harapan saya sebenarnya supaya kalau biasanya kalau di rumah sendiri itu yang pengalaman saya itu akhirnya ngelamun, terus jenuh, ngelangut, pikiran kemana-mana, terus akhirnya ujung-ujungnya tuh kurang sehat. Nah, orang rasa turu. Apa nih kalau Pak Sumi dijawe-jawe terus, ini malah rasa turun. Nah, oleh sebab itu harapan saya, Bu Sumi itu paling tidak rawuh yang tempat senam. Lungguh tok seperti yang dilakukan Bu Fatah, maaf Bu Fatah. Konangan akhirnya, konangan. Maaf loh Pak Fatah.
konangan akhirnya. Bu Fatah kan suka gitu, rawuh tapi duduk saja, nggak apa-apa. Itu sudah baik itu sudah bagus itu, benar. Nah, itu udah bagus. Nah, harapan saya juga gitu, Pak Sumi gandel nih Bu Sumi rawuh ke senam, duduk aja sudah, ngeliati wong senam seger, enak misalnya. Enak. Ini saya punya pengalaman ya, bapak saya nggak apa-apa, ini pengalaman baik. Bapak saya itu meninggal usia kira-kira 93 tahun. Dia tentara, hobinya itu tenis. Hobinya tenis. Ketika usia sudah 80, sudah nggak boleh tenis. Tapi dia itu hanya pakai sepatu olahraga, datang di tempat tenis, ngobrol karo konco-koncone, seweneng seweneng happy, enak, pulang sehat. Nah gitu. Jadi obatnya tuh seperti itu. Nah, oleh sebab itu komunitas ini saya harapkan kita manfaatkan benar. Jadi ojo nglamun nang omah dhewean sumpek nang lapangan. Apa nang lapangan rampal alun-alun kan enak ya, seger gitu, enak seger. Nah, syaratnya tapi enak syaratnya ki nang kono ki. Ora lan jajan. Lan jajan akhirnya ora senam, awake malah lara kabeh pulang karena kuareken. Jadi gitu. Jadi harus di sana tuh pinter-pinter menjaga diri. Artinya kita buat happy ya, ngobrol ngalor ngidul, kita lihat teman-teman lagi senam. Karena gini ya, ini tolong nanti dikoreksi Bu Fatah, saya itu takut kalau ngomong agama tuh karena banyak guru-guru saya ini, banyak guru-guru. Jadi kalau kita itu bersilaturahim, silaturahim itu kan ada dua keuntungan paling tidak. Satu, menjaga kesehatan kita. Yang kedua itu memperbanyak rezeki. Gitu Pak Fatah ya? Ya. Panjang usia. Nah, membuat sehat itu kenapa? Saya itu juga saran ini hadis ini kenapa ya katanya kok kalau kita silaturahim itu memperpanjang usia dan menjaga kesehatan. Saran bener juga ya. Kalau kita berkunjung, misalnya sekarang ke Bu Sumi, ini kan kemudian kan satu selain kita mendoakan, yang kedua itu berbagi ilmu. Ini ada saya sudah tadi mau mengeluarkan YouTube tentang senam vertigo. Nah, ini kan berbagi kan kita itu kan berbagi. Syukur-syukur karena ilmu ini tadi kan bisa bermanfaat bagi yang bersangkutan. Jadi artinya kan memberikan ilmu untuk kesehatan. Saya juga kadang-kadang juga suka salaman sama bapak ibu gitu, saya tanya, bapak kok sehat bener, jamunya apa? Kan gitu kan. Misalnya, jamunya iki dan bisa jadi kita bisa menirukan. Bapak ibu kalau misalnya pengen juga bersilaturahim, sering-sering bersilaturahim sama ke Pak Dokter Bambang. Di rumahnya tuh ada peralatan yang menurut saya sangat bermanfaat itu untuk melancarkan darah. Ya terapi kolesterol, diabetes itu bagus menurut saya karena ada foto before dan afternya itu ada sehingga kita terbukti gitu loh itu bahwa itu bagus. Itulah salah satu gunanya silaturahim tadi apa? Satu adalah untuk kesehatan, untuk memperpanjang usia. Yang kedua adalah memperbanyak rezeki. Apa itu hubungannya? Loh saya kalau ketemu Pak Sumi kok dalamnya wakah ini bisnisnya apa ya? Nah kan gitu. Bisnisnya gini Pak Gatot, ya kita kerjasama gini. Nah itu kan memperbanyak rezeki. Yang semula kita tutup rezeki, akhirnya kan membuka rezeki. Akhirnya yang semula tidak tahu tentang ada peluang bisnis, akhirnya muncul peluang bisnis. Seperti misalnya kita membuka WA MC3 bisnis. Itu ternyata sangat bermanfaat. Karena saya lihat omsetnya Pak Rosdan ini meningkat tajam. Nanti setelah adanya begitu. Dan itu jadi jangan heran kalau nanti suatu ketika ada pembagian dari Pak Rosdan. Ya, jadi ini kan bagian dari namanya bagi-bagi rezeki. Itulah. Nah, itulah salah satu keuntungan kita bersilaturahim tadi. Ada untuk kesehatan, memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki. Nah, makanya kita hari ini tadi kita rame-rame ke Bu Sumi. Siapa tadi nama gadisnya? Suryatin. Ibu Suryatin binti titik-titik nama orang tua.
Karena tidak boleh Suryantin Sumianto nggak boleh, kata ibu guru nggak boleh. Jadi kita semua alhamdulillah bisa berkunjung ke rumahnya Ibu Sumianto. Nanti kita doakan bersama-sama, dan pesan saya tentu tadi, harapan saya Bu Sumi tentu semakin sehat. Amin. Terus kemudian Bu Sumi juga aktif untuk ke tempat senam. Kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada halangan. Misalnya ini tadi bagi-bagi ilmunya gini. Bu Sumi ini kan kena vertigo. Vertigo itu nanti dikoreksi Pak Dokter ya. Vertigo itu salah satunya kan keseimbangannya itu kan terganggu. Ya. Keseimbangan itu salah satu yang membuat tubuh ini seimbang. Yang mengganggu keseimbangan itu adalah telinga. Makanya kalau orang bertinju, itu kalau dipukul telinganya mesti jatuh dia. Karena alat keseimbangan itu di telinga. Nah, ini juga harus dijaga. Yang kedua itu mata. Mata itu memang tidak boleh kita melihat silau-silau begitu ya. Jadi Bu Sumi itu kalau melihat silau pusing. Maka saya tadi bilang ke Pak Sumi, Pak, cobi beli kacamata yang anti radiasi. Ini saya nggak sombong ini. Ini kacamata saya itu kebetulan ketika saya ke dokter mata di RSI, Dokter Sony, kemudian kan dianjurkan untuk memakai kacamata itu yang anti radiasi dan anti ultraviolet. Walaupun ini putih nih. Ini tapi kalau kita membaca di HP itu tidak menimbulkan kelelahan karena radiasinya tidak ke mata saya. Terus kalau saya keluar siang gini, kalau di foto ini hitam ini. Jadi kalau fotonya saya itu memakai kacamata hitam. Artinya saya tidak silau. Nah, ilmu ini kan bagus juga kita sampaikan ke Bu Sumi atau Pak Sumi. Coba lumayan kesehatan kecil. Nah, dengan beliau pakai kacamata paling tidak kan bisa mencegah Pak Dokter ya. Silau-silau itu kan membuat pusing atau membuat kita pusing, keliengan, ya gitu-gitu. Paling tidak hal seperti itu. Sehingga hal-hal seperti ini kalau yang berkaitan dengan ilmu, pengalaman kan bisa kita sampaikan ke Ibu Sumianto supaya beliaunya semakin sehat. Kalau semakin sehat itu saya senangnya apa tuh? Senang bisa kumpul terus kita ini, bisa kumpul kan senang kita ngeliat ada Ibu Fatah yang rajin datang kan gitu kan. Rajin apa enggak ya? Belum ya tapi. Ibu, tapi kita gini ya, kalau saya itu harapan saya kan semua rajin rawuh gitu ya di acara itu, di acara kita senam atau acara tausiah atau acara pengajian kita. Tapi kita kan harus menyadari bahwa bapak ibu-ibu ini kan juga banyak kesibukannya di rumah. Tapi harapan saya itu semua jangan jadikan alasan ya, artinya nggak rawuh, aku sibuk, padahal nengok di rumah tidak ada kegiatan apa-apa. Tapi diusahakan, gimana Pak Oto? Nah benar-benar. Datang telat nggak apa-apa, datang telat nggak apa-apa, yang penting datang. Yang penting datang, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Yang penting happy. Jadi kalau kita rawuh itu satu tadi ya, walaupun telat nggak apa-apa. Ini penting nih, ini tadi kutipan Pak Dikon dan Pak Woto bagus ini. Telat nggak apa-apa, Bu Fatah. Telat nggak apa-apa. Karena apa? Biasanya telat itu sama Bu Woto diajak makan-makan. Nah, masih enak juga kita kumpul-kumpul, makan-makan, ngobrol, makan soto, makan ini, tapi nggak apa-apa, nggak ikut senamnya, tapi kan kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi masih bisa memanfaatkan pertemuan-pertemuan itu. Ya kira-kira itu Bapak Ibu, kita masuk ke doa. Abah Fatah sehat toh nggih? Kami juga doakan semua untuk Abah Fatah. Kita doakan untuk Abah Fatah juga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kesejahteraan buat kita semuanya. Amin. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, sebelum berdoa, Bapak anggota MCT yang baru belum begitu mengenal Pak Sumianto. Pak Sumianto itu orang ikhlas. Kenapa demikian? Orang lama kalau kalau datang pagi,
pulang Sore. ke sore. Iya, selalu itu. Ya, pulang terakhir ya. Neng Dewi, mampir-mampir neng Dewi. Karena apa? Ngurusi sound system. Nah, karena ngurusi sound system. Mohon maaf kalau ini saya sampaikan, sampai MC3 itu memberikan suatu penghargaan. Karena keikhlasan beliau. Nah, nampaknya ini Bu Sumi, Bu siapa tanya? Bu Sumianto ini gerah ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita nanti setelah ini kita doa di sini, mudah-mudahan cobaan itu sudah diringankan dan penyakitnya disembuhkan. Baik, kita lanjutkan dengan doa. Doa ini pertama, mari kita bacakan Fatihah, barokahnya kita sampaikan kepada Allah, barokahnya kepada Bu Sumianto. Terus nanti kalau saya lupa namanya, tolong sebut bersama-sama namanya Pak Bu Sumianto. Siapa nih? Suryatin, Suryatin bin Sopat gini ya. Tolong. Pertama membaca Fatihah bersama-sama, yang kedua sholawat tibil kulub, sholawat khusus dipakai biasanya untuk orang-orang sakit, kemudian baru doa. Terima kasih, berdoa dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ruhi afsari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfiha isfi Bu Suryatin isfiha antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru sakoma. Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, adhibil ba'sa, lenyapkanlah segala kesulitan. Adhil ba'sa, isfi, sembuhkanlah. Isfi, sembuhkanlah. Isfi, sembuhkanlah. Bu Suryatin, Anta syafi, engkau adalah penyembuh ya Allah, engkau adalah penyembuh ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, berikanlah ketetaman hidupnya di dalam keluarga ya Allah, limpahkanlah rezekinya yang barokah ya Allah, berikan anak-anak yang solihah ya Allah, berikanlah kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Allahumma tawil a'maruna wa a'marahum bisihah wal afiyah was salamah was sa'adah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan katsira halalan thayyiba wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi khawaijana min khawaijid dunya bil maisarah wa khawaijil akhirah bil maghfirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami yang barokah, panjangkanlah umur keluarga ini. Semoga engkau beri kesehatan lahir maupun batin, sehingga kami semuanya mampu untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Kabulkanlah semua doa-doa kami ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Li jabari du'a wal qabul. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat.